Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dina Puji Fabrianti Lestari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi di mata kuliah teknologi baru dalam pembelajaran dan pembelajaran. Teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini saya ingin menjelaskan pemahaman saya tentang teknologi baru dalam pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran. Sebelumnya saya sudah ditempatkan di PPL di SMKN 2 Denpasar dalam bidang seni budaya. CP yang saya terapkan yaitu berkreasi tari berdasarkan ragam seni daerah setempat berdasarkan potensi diri masing-masing. Oke, guru pamong saya bernama Dwita Respati SPD MSOS dan dia merupakan guru seni budaya yang mengajar di SMK Negeri 2 Denpasar dalam pendalaman seni tari. Berikut adalah rancangan praktik mikro yang saya susun. Oke, lanjut. Masih semangat kan? Pada tahap topik 4 itu ada elaborasi pemahaman. Pada elaborasi pemahaman, saya menyusun praktik mikro. Yang pertama itu ada kegiatan awal atau pendahuluan berupa orientasi, melakukan pembukaan dengan salam, pembukaan dengan berdoa untuk memulai pembelajaran. Misalnya saya sudah memasuki kelas, yang pertama saya lakukan yaitu mengucapkan salam. Kalau di Bali saya mengucapkan Om Swastiastu Rahajeng Semeng anak-anak. Terus saya menyuruh ketua kelas untuk memimpin doa. Kemudian saya memeriksa kehadiran peserta didik saya dan menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Yang saya lakukan selain mengucapkan salam, saya biasanya menanyakan kabar mereka. Gimana nih anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Apakah anak-anak sehat? Jadi mereka menjawab, sehat ibu. Jadi saya sudah memeriksa fisik dan psikis. Misalnya kalau psikis saya memeriksa memulai pembelajaran dengan masih semangat anak-anak? Apakah kalian sudah makan? Apakah masih semangat? Mana semangatnya? Biasanya saya memberikan ice breaking terlebih dahulu. Misalnya salam pagi-pagi gitu. Jadi itu yang awal pembukaan untuk memulai pelajaran seni budaya. Yang kedua, saya apersepsi, yaitu apersepsi dapat kita ketahui apersepsi itu mengaitkan materi, tema, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema, kegiatan sebelumnya, yaitu mengenai jenis dan fungsi. Seperti misalnya saya kan mendampingi guru pamong Ibu Dwita. Jadi saya menanyakan sebelumnya kepada anak-anak, apakah sebelumnya anak-anak sudah Ibu Dwita sudah mempelajari tentang apa? Saya menanyakan atau mengulang dan mengingat kembali apa yang mereka pelajari. Nah, yang kedua, mengingat kembali materi prasyarat dengan bertanya. Oke, saya sudah menanyakan apa yang dipelajari sebelumnya. Karena berhubung di SMK 2 Denpasar itu kelas 10 itu pembelajaran seni budaya ada 10 kelas, maka saya harus menanyakan ke murid-murid terlebih dahulu karena banyak kelas, banyak juga murid-muridnya sehingga saya sulit mengingat satu persatu anak didik saya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang akan dikaitkan dengan materi yang akan dilakukan. Misalnya saya menanyakan mengaitkan pertanyaan misalnya terkait pengalaman. Misalnya seperti ini. Anak-anak di sini di Bali kan anak-anak sudah mengenal tentang tarian
tradisional atau tarian khas Bali. Apakah anak-anak sebelumnya sudah mengetahui sintak-sintaknya atau dasar-dasarnya terlebih dahulu, atau mengetahui ciri-ciri tentang busana seni Bali, perbedaannya dengan busana tarian daerah lainnya? Apakah anak-anak bisa membedakan? Biasanya saya menanyakan seperti itu. Nah, itu awal pembukaan untuk saya mengajar. Selanjutnya, setelah salam, setelah memberikan persepsi mengaitkan materi, saya biasanya memberikan motivasi. Motivasi itu adalah memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Apabila materi tema proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang tema yang mendasari judul sebuah tari, komposisi tari berupa struktur, gerak, tata rias, busana, serta desain musik. Nah, setelah saya memberikan gambaran apa itu seni tari, apa itu seni tari Bali, identifikasinya seperti apa, strukturnya seperti apa, biasanya saya memberikan mengajukan pertanyaan balik atau mengajukan pertanyaan tematik terhadap anak didik saya yang bertujuan apakah anak didik saya sudah paham dan mengerti. Jika saya mengajukan pertanyaan dan mereka menjawab dengan sangat lihai, sangat menguasai, dan sangat mengerti tentang proses atau tema pembelajaran seni budaya tentang seni tradisional Bali, dia bisa menjawabnya, maka visi saya sudah tercapai. Seperti itu. Habisnya motivasi, ini ada pemberi acuan. Pemberi acuan itu ada 3. Yang pertama, menyampaikan capaian dan tujuan pembelajaran serta materi pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Pembagian kelompok belajar, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Jadi, setelah saya menyampaikan materi, biasanya saya memberikan penugasan seperti pembagian kelompok belajar yang nantinya peserta didik ini membuat suatu karya per kelompok atau karya tari per kelompok untuk menjadikan tugas akhir dalam penilaian, seperti itu. Jadi teman-teman, tadi kan udah kegiatan pertemuan atau kegiatan awal atau pembukaan. Nah, sekarang kegiatan inti. Di kegiatan inti ini, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada materi tema dan judul tari tradisional dan dari daerah lain dengan cara yang pertama, saya biasanya memulai kegiatan dengan menanyakan kepada peserta didik tentang tari tradisional yang sering mereka lihat. Yang kedua, guru menjelaskan mengenai konsep tari tradisional yang berkaitan dengan tema dan judul yang diberikan. Nah, saya itu menjelaskan tentang konsep tari yang berkaitan dengan tema dan judul yang diberikan. Oh iya, perlu diingat teman-teman, guru pamong saya pendalamannya itu adalah seni tari, sedangkan saya spesifiknya adalah guru seni rupa. Jadi berhubung saya ditempatkan di PPL dan saya harus mengikuti guru pamong saya, jadi saya mau nggak mau harus menguasai tentang materi seni tari, di mana saya nantinya akan di PPL ini mengayomi di bidang seni budaya. Dalam bidang seni budaya itu ada 4. Yang pertama, dalam bidang seni rupa, seni tari, seni
seni musik, dan seni teater. Jadi, walaupun saya pendalaman seni rupa, saya harus menguasai bidang seni tari, seni musik, dan seni teater. Jadi begitu kawan-kawan, untuk segi materi saya membantu Ibu Dita, guru pamung saya. Tapi untuk prakteknya atau menari langsung saya kurang mengetahui dan saya perlu belajar banyak untuk mempelajari seni tari. Oke, lanjut pada kegiatan inti yang pertama itu guru memulai kegiatan dengan menanyakan kepada peserta didik sudah. Guru menjelaskan mengenai konsep tari. Nah, di sini saya menjelaskan tentang konsep tari tradisional yang berkaitan dengan tema dan judul yang diberikan. Yang ketiga, guru meningkatkan motivasi peserta didik dengan melibatkan mereka untuk membicarakan tarian yang terkait dengan tema dan judul yang diberikan. Jadi, selain saya memberikan materi, saya juga memberikan motivasi agar peserta didik saya tambah semangat, tambah fokus, dan menyenangkan ikut pembelajaran seni budaya. Yang kelima, teman-teman, ada guru saya mengajak peserta didik untuk mempelajari gerakan-gerakan dan tari-tarian tradisional yang mereka lihat. Misalnya, mereka emang berasal dari Bali dan mereka sudah menguasai seni Bali. Tapi saya tanya, apakah adik-adik di sini sudah pernah melihat seni tari Jaipong? Jika mereka pernah, Ibu, pernah Kakak, jadi saya menyuruh perwakilan 1 atau 2 orang di kelas saya untuk menirukan gaya tari Jaipong di depan kelas seperti itu. Yang keenam, guru mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi cara-cara berpikir seperti mencatat, mengorganisir, dan menganalisis informasi yang mereka peroleh. Misalnya, untuk pembelajaran di abad 21, pembelajaran Merdeka Belajar. Jadi di sini dituntut saya harus berfokus kepada peserta didik, di mana peserta didik harus aktif dalam pembelajaran. Jadi ilmu mereka bukan hanya kepada saya saja, tetapi berupa kepada googling, YouTube. Jadi mereka harus memanfaatkan teknologi informasi untuk mengolah informasi yang mereka inginkan. Seperti itu. Jadi yang ketujuh, guru meminta peserta didik untuk membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang mereka peroleh. Jadi saya dari penjelasan saya di depan kelas untuk materi, tentang memperagakan gerakan, tentang mencari informasi, saya nantinya meminta anak didik saya untuk membuat kesimpulan tentang apa itu seni tari dari berbagai sumber, entah itu artikel, entah itu googling, entah itu YouTube atau apapun media. Jadi saya meminta mereka membuat kesimpulan berdasarkan sumber informasi yang mereka cari dan berdasarkan pembicaraan mereka, maksudnya berdasarkan informasi mereka. Yang kedelapan, guru meminta peserta didik untuk membuat laporan dan presentasi tentang tarian tradisional yang mereka bahas. Jadi saya meminta adik-adik atau anak didik saya untuk pertemuan berikutnya untuk mempresentasikan tentang tarian tradisional. Oke, seperti itu. Itu adalah kegiatan inti yang saya lakukan setelah kegiatan kegiatan awal itu ada kegiatan inti, dan yang terakhir itu ada kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini ada 7. Yang pertama, saya meminta siswa untuk membaca dan memahami materi, tema, dan judul tari dari daerah masing-masing yang telah diberikan. Untuk kegiatan penutup, saya meminta siswa saya untuk mengekspresikan atau mengulang materi dengan cara membaca
Yang kedua, saya menyampaikan ringkasan materi kegiatan dan menjelaskan simbol dan konsep tari tradisional Bali dan daerah lain. Setelah mereka membaca mengulas, saya sebagai guru meringkas materi dan menjelaskannya kepada mereka untuk memperkuat daya ingat mereka dan daya paham peserta didik. Yang ketiga, guru membimbing siswa untuk merenungkan kembali materi yang telah dipelajari dan meminta mereka untuk berbagi pengalaman dan opini. Biasanya saya meminta adik-adik atau peserta didik saya untuk beropini atau menceritakan pengalaman pribadi sebelum pembelajaran seni budaya ditutup. Jadi yang ketiga ini, misalnya saya mau menutup, saya sudah membacakan, saya sudah meringkas materi. Biasanya saya meminta adik-adik, di sini adakah pengalaman adik-adik tentang menari atau tentang melihat tarian daerah lain? Ayo adik-adik bercerita pada teman-temannya, saling berbagi pengalaman seperti itu. Yang keempat adalah guru memandu diskusi dan menjawab pertanyaan yang diajukan siswa. Nah, dari membagi pengalaman siswa peserta didik, otomatis nantinya ada pertanyaan sesama teman sebaya. Jadi saya memandu hasil diskusi atau hasil opini dan pembagian pengalaman pribadi di dalam kelas. Itu. Yang kelima, guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan memberikan contoh situasi yang sesuai. Yang keenam, saya meminta siswa untuk membuat kesimpulan dan menuliskan hasil dari diskusi tersebut. Yang ketujuh, saya meminta siswa untuk membagikan hasil diskusi dan melihat bagaimana mereka dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Begitu teman-teman dari rancangan praktik mikro yang saya susun mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Begitulah panduan saya untuk mengajar kepada adik-adik semua. Sampai begitulah hasil pendapat presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ada saran dan komentar, langsung saja di YouTube saya di bawah ini. Langsung aja kalian bisa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya di channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.